Salam sukacita dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Bersama-sama kami rindu perjalanan kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami dengan benar dan kami menghidupi kebenaran firman-Mu dalam perjalanan hidup ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat 9. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah menjadi kerajaan imam. Mendadi kadatuan Tomina. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa harta dari sebuah kerajaan dalam dunia yang kalau kita perhatikan ternyata memperlihatkan kepada kita betapa ketaatan suatu bangsa atau rakyat dalam sebuah kerajaan menghasilkan suatu karya yang besar dan spektakuler dan membuat kita juga menjadi heran. Seperti halnya Candi Borobudur di tanah Jawa, piramida Firaun di tanah Mesir. Kita seringkali bertanya-tanya dalam hati, entah bagaimana kesehatian orang banyak pada waktu itu, sehingga mereka mampu membuat bangunan demikian. Walaupun hal itu dikerjakan sudah berpuluh bahkan beratus tahun baru selesai dibangun. Saudara-saudara, dalam suatu kerajaan ada yang disebut raja dan ada yang disebut rakyat atau orang banyak. Ada perintah dan ada yang taat kepada perintah. Raja memerintah dan rakyat taat kepada raja. Semua perintah dan aturan tujuannya untuk kebaikan dan kedamaian. Saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, meninggalkan negeri perbudakan, menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, bangsa Israel terus dituntun untuk meninggalkan mental budak. Dalam ayat 6 dikatakan,
kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dari sekelompok budak menjadi satu kerajaan? Apakah yang dimaksud dengan perkataan ini? Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan imam, kerajaan yang tidak sama seperti kerajaan dunia, di mana Tuhanlah yang menjadi raja dan orang Israel yang menjadi umat kepunyaannya. Firman Tuhanlah yang menjadi perintah dan aturan, dan hal itulah yang harus ditaati oleh umatnya dan para imam yang akan menyelenggarakan persembahan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Kita telah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kitalah yang disebut dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan dan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan senantiasa menolong dan memberkati kita dalam perjalanan kehidupan ini. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami mampu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kami setia mengerjakan dan menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan senantiasa menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, dipulihkanlah keadaan mereka, yang berduka cita terus dihiburkan oleh Tuhan. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami percaya Tuhanlah yang memberi kelegaan. Diberkatilah orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka, kiranya terus bersuka cita di dalam Tuhan. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia atau apapun yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan juga bagi Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester, bahkan mereka yang sudah mengikuti ujian dan akan mengikuti ujian, kiranya mereka terus dimampukan untuk tetap tekun dan giat dalam belajar, bahkan mereka tetap menjadi anak-anak yang setia mendengarkan nasihat dan didikan, dan kiranya mereka akan senantiasa menjadi anak-anak yang sukses berhasil di dalam Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami untuk juga terus memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di mana Tuhan mengutus. Diberkatilah gereja Tuhan untuk terus mengerjakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah kami semua dalam sepanjang perjalanan hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah hari Minggu ini dan selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.